Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang saya undang melalui Zoom, Bapak Hani Subagio. Beliau adalah seorang dosen di salah satu universitas di Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini beliau ingin berbagi bersama mengenai pengalaman beliau. Nah, langsung saja kita ketemu dengan Pak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sehat, Pak Hani? Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Hani aktivitasnya? Ya, segala sesuatunya harus menyesuaikan ya. Jadi kondisi kampus juga ditutup, tidak boleh ada aktivitas kegiatan berkumpul banyak orang. Maka ya kita harus menyesuaikan, pembelajarannya disesuaikan, proses ujian ini minggu ini adalah minggu tenang ujian, minggu depan mahasiswa mulai ujian, itu semua harus dilalui, Mas Rizal. Oh iya. Nah, gini loh Pak Hani, topik pembahasan kita kali ini adalah membahas mengenai bagaimana sih dampak wabah ini terhadap mungkin yang dialami Pak Hani sendiri, dan lagi kemungkinan setelah wabah ini berakhir, kemungkinan apa sih yang bakal terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen membahas dulu salah satu aspek, terutama yang Pak Hani alami sendiri, yaitu aspek pendidikan ya Pak Hani. Bagaimana sih dampak dari adanya COVID-19 ini, ada wabah seperti ini, yang Pak Hani rasakan sebagai seorang dosen gitu loh Pak Hani. Nah, silakan Pak Hani. Baik, ya terima kasih, menarik sekali ya. Para praktisi, para ahli sekarang semua sedang berpikir keras bagaimana untuk mencari obat, mencari vaksin, mencari solusi atas pandemi virus COVID-19. Selama proses ini berjalan, yang kita juga tidak tahu kapan berakhir, beberapa mengatakan Juli, beberapa mengatakan September, beberapa mengatakan pertengahan 2021 gitu. Tetapi saya ingat ahli mengatakan the show must go on. Iya, semua harus tetap berjalan. Betul. Tidak boleh cengeng, tidak boleh merajuk, tidak boleh nyinyir gitu. Iya. Semua harus kita hadapi kondisi ini. Sambil menunggu itu semua, maka sekarang banyak orang membicarakan apa yang disebut dengan new normal. Normal yang new, ya, yang baru. Gitu. Fenomena ini sebenarnya kita alami dalam kehidupan kita. Sehari-hari ya, mulai kita mulai sekolah, mulai kuliah, itu ada kenangan masa lalu yang kadang sulit ditinggalkan. Kita punya anak dewasa, kemudian dia berpisah bekerja, itu tidak bisa dielakkan. Kita tidak bisa lagi merangkul mereka, memeluk mereka. Mereka sudah dewasa. Saatnya mereka harus mandi. Dalam kehidupan kita juga lebih luas ya, dalam bisnis, bukan hanya pendidikan misalnya. Dulu tidak ditemukan handphone. Begitu orang bertemu handphone, ada telepon nirkabel, orang apaan itu gitu ya. Sesuatu apa gitu. Tapi sekarang coba Mas Rizal, semua orang hampir memiliki handphone, bahkan lebih dari satu. Lebih dari satu ya Pak nih. Bahkan yang hebatnya lagi, handphone Cina itu SIM card-nya lebih dari satu gitu ya Pak nih. Ada yang SIM card-nya sampai 4 gitu. Betul. Nah itu adalah hasil dari sesuatu yang memang harus kita hadapi. Beberapa waktu yang lalu, mungkin ini karena nanti yang mendengarkan mungkin anak muda banyak. Kita lihat kemarin beberapa waktu yang lalu muncul Gojek, ojek online, gitu ya, Gojek, Grab, macam-macam gitu. Ada Uber waktu itu. Nah kita lihat ini sesuatu yang baru. Beberapa orang mencibir gitu, masih ojek online itu ya. Tapi sekarang menjadi kebutuhan. Bahkan orang yang tadinya memiliki pekerjaan formal tapi penghasilannya kecil, ketika dibandingkan dengan Gojek, maka move semua. Hanya orang ramai ikut-ikutan gitu ya Pak nih. Driver online. Nah, itu fenomena sebenarnya yang mau tidak mau
itu akan kita hadapi. Kita apa namanya? Nah, kaitannya dengan wabah ini sebenarnya adalah apa namanya, kelanjutan dari penyesuaian-penyesuaian dalam kehidupan kita yang lalu, tapi mungkin masyarakat kita agak shock, masyarakat kita agak terkejut. Kenapa? Karena pada waktu bersamaan. Yuk mulai, semua bekerja, belajar, ibadah dari rumah. Oke, ya betul. Ya, ketika itu kan kemudian orang menjadi, aduh, kapan ya? Gini, saya melihatnya fenomena gini, mahasiswa termasuk pelajar gitu. Saya, kamu belajar gitu, terus mereka jawabannya, ya nanti saya akan semangat belajar kalau COVID-nya berakhir. Saya akan meningkatkan semangat belajar kalau COVID-nya sudah berlalu, sudah ini tidak ada pakai COVID formula lagi. Jika dan maka gitu ya Pak Hani. Nah itu. Padahal kita tahu ya, para ahli, dan saya tidak ahli dalam bidang virus misalnya, para ahli mengatakan ini membutuhkan waktu. Nah, maka kita, pemerintah mengatakan kita harus berdamai, ya. Kita harus berdamai itu artinya, ya ayo kita tetap dengan segala kemampuan pemberdayaan, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini ada. Nah, new normal ini menurut saya yang perlu kita, dua hal yang perlu kita akan perlu pegangan kita adalah, yang pertama, orang itu, manusia itu harus adaptif, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sekarang tidak bisa bekerja di luar, ya sudah bekerja dari rumah. Iya, betul. Kalau biasanya kita melalui daring, ya, gawai dan lain sebagainya, atau lewat banyak apa namanya, media untuk pertemuan, semua harus terus belajar, masuk belajar mandiri. Orang bekerja, belajar, dan ibadah juga harus dari rumah. Itu kan harus mengadaptasi. Biasanya harus jadi makmum terus gitu di masjid. Sekarang sebagai kepala rumah tangga harus jadi imam gitu. Akhirnya harus belajar juga ayat mengayat gitu ya Pak Hani. Harus menghafal juga gitu ya. Nah, harus menghafal. Ada, pasti ada apa namanya, intensi positif dalam saya harus bisa menjadi pimpinan, jadi imam dan lain sebagainya, ibadah. Jadi ya, kunci yang pertama harus adaptif, Mas. Menurut saya orang itu harus bisa segera menyesuaikan. Yang tadinya di rumah bermalas-malasan, sekarang supaya badannya ikut gerak, tidak gemuk seperti saya gitu, misalnya, nah, maka cobalah dengan melakukan aktivitas ke rumah, membersihkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan kreatif gitu. Orang itu harus kreatif agar dia bisa menghadapi hidup gitu. Pemerintah atau instansi mungkin bisa membantu kita, memberikan bantuan dalam kurun waktu, tapi kan terbatas. Tertentu. Lalu bagaimana kita harus menciptakan peluang-peluang income, peluang usaha gitu ya, yang bisa menghadirkan income. Maka sekali lagi kita harus kreatif gitu. Yang tadinya bekerja di satu perusahaan, maka waktunya masih ada sisa, bisa dia kerjakan untuk yang lain. Gitu. Saya sangat senang ketika sekarang tiba-tiba teman-teman saya jadi reseller. Bahkan mereka bisa jadi juru masak yang tadinya tidak pernah masak, sekarang masak. agak separuh dalam tanda petik memaksa gitu. Ini aku masak ini loh, buat kamu pesen gitu. Aku masak rendang, aku masak cakalang, dibuat apa-apa dan lain sebagainya. Itu kreatif ya, yang tadinya orang malu untuk menawarkan. Aku jualan ini loh. Nggak mau gitu ya. Sekarang orang harus berani gitu. Betul. Ya? Berani untuk membuat kreativitas. Yuk dengan anak-anaknya buat roti. Ini Lebaran, ya kita beli roti, Mas. Walaupun pemerintah menganjurkan tutup pintu gitu, tanggal 24, tapi enggak apa-apa lah. Kita
saling membantu, saling. Tapi kembali ke kreativitas. Orang itu gimana caranya memiliki ide yang baik, cemerlang dan kreatif. Banyak hal yang ilmu NLP yang saya pernah pelajari agar orang itu menjadi kreatif ya. Oke, Salah satunya cara mudahnya itu adalah dengan ATM ya, amati, ATM. tiru, modifikasi atau amati, tiru, perbaiki. Itu kan sudah bagian dari membuat orang jadi kreatif. Nah, betul. Kira-kira sulit atau tidak? Wah, kalau misalnya masih ada cara lain nggak? Saya coba. Cara lainnya adalah banyak-banyak membaca buku tentang kreatif gitu. Ide apa misalnya, baca saja. Jangan lupakan sejarah ya. Orang itu membaca sejarah, membaca biografi itu, membaca kisah sukses orang sukses, itu sebenarnya adalah menginspirasi kita. Oh iya ya. Buat roti kastengel. Aku bisa kok. Buat sekali gosong, nggak apa-apa. Iya, kurangi panasnya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian bagaimana kita menciptakan sebagai orang yang kreatif. Orang bisa kreatif, kadang ada dua hal ya. Orang kreatif itu bisa karena dia mengejar kenikmatan, tapi ada yang lebih besar, 80%-nya orang itu kreatif menghindari karena sasaran, menghindari sengsara. Nah, sengsaranya dibesar-besarkan. Contoh misalnya, kalau nggak kreatif nanti mati lu, kalau nggak kreatif nggak punya penghasilan lu, kalau nggak kreatif maka gitu. Maka menurut saya banyak kesempatan untuk kita menggali kreativitas yang kita miliki. Tadinya ada yang kemampuannya menulis, nggak apa-apa, silakan tulis. Senang membaca, nggak apa-apa. Cari literatur asing, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buat buku. Jangan lupa referensi luar negerinya dicantumkan. Itu sudah jadi hak cipta. Kirim ke penerbit, dapat buku, dapat izinnya, kita dapat royalti. Dan itu bisa dilakukan dimanapun, termasuk di rumah. Iya, betul. Mungkin sementara itu, Mas Rizal. Jadi gini Pak Hani, saya tuh ingat Pak Hani, waktu itu saya ngisi sebuah seminar, dan di dalam seminar itu saya ngajak semua peserta untuk yuk semuanya keluarkan uang 50.000, saya bilang kayak gitu. Akhirnya semua peserta ngumpulkan uang 50.000 di depan gitu loh Pak Hani. Nah kemudian saya bagi semua peserta itu, waktu dulu tuh waktu ada seminar orangnya 100 orang ya Pak Hani. Nah di antara 100 orang itu saya bagi kelompok ya Pak Hani. Jadi kelompoknya itu satu kelompoknya 5 orang. Nah, jadi artinya dari 100 orang itu dapat 20 kelompok gitu loh Pak Hani. Dan semuanya itu harus menyediakan uang sebanyak 50.000. Kemudian uang 50.000 itu kita kumpulkan, kemudian kita bagi ke masing-masing kelompok itu sebanyak uang 10.000 rupiah Pak Hani. Nah, kemudian semua handphone, dompet, dan lain-lain nggak boleh dibawa, semuanya ditinggal di ruangan, dan permainannya adalah mereka harus bisa berwirausaha dengan uang 10.000 itu, mau jualan apa terserah, mau belikan apa terserah, yang penting 10.000 itu bisa meningkat gitu loh Pak Hani, bisa berkali lipat lagi dari bertambah. Semuanya jadi protes gitu loh, wah 10.000 mana cukup katanya, kemudian 10.000 mau dibelikan apa? Kemudian saya berikan kesengsaraan di sana. Pokoknya Anda terserah mau belikan apa, kemudian Anda mau jualan apa terserah, tapi kalau yang tidak berhasil, uang 50.000 akan ditarik ke yang berhasil. Oh, semua orang jadi mulai mikir gitu loh Pak, nih mau dibelikan apa gitu loh. Nah, akhirnya semuanya jadi mulai berpikir, ayo siapa yang menang nanti dapat lah uang. Bayangkan 50.000 kali 100 itu berapa coba. Akhirnya semuanya, oh iya bener ya, dapat kenikmatan. Yang lain aku gak mau kalah, nanti sengsara, gak ada uang 50.000 ku hilang gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi Pak Hani? Dalam seminar yang saya anukan itu, saya bawakan itu, semua orang jadi mulai berpikir, mulai berdiskusi, dan ketika itu waktunya dimulai, 1 jam kemudian yang terjadi, ada yang bisa bawa 34.000, ada yang bisa bawa 36.000, ada yang bahkan sampai bisa bawa 52.000 gitu loh Pak Hani. Setelah ditanya, loh dibelikan apa? Katanya waktu itu kan kebetulan musim rambutan ya Pak Hani. Nah, jadi musim rambutan, si
ada salah satu kelompok yang datengin yang punya kebun gitu loh Pak Hani, punya kebun, dia bilang 10.000 boleh nggak dapat rambutan? Dibilang boleh, silakan. Saya boleh nggak dapat lebih banyak? Nggak apa-apa, saya yang naikin itu rambutannya ke pohonnya katanya. Akhirnya sudah silakan katanya naik. Akhirnya peserta jadi 5 orang itu terus 3 orang naik, 2 orang milihin gitu loh Pak Hani. Nah, 2 Iya. orang milihin. Jadi 3 orang naik, 2 orang milihin. Oh, milihin, nyemplungin. Akhirnya dapat satu kantongan gede. Kantongan yang gimana ya, gede gitu loh. Bayangkan itu Rp10.000. Iya. Mereka ikat, kemudian mereka jajakan di para supir-supir truk gitu loh Pak Hani. Sopir-sopir truk. Dari 10.000 itu dijajak ke supir truk, katanya dapat 24.000 gitu loh Pak Hani. Kan bayangkan sudah berapa ratus persen gitu loh. Dan mereka ngelihat waktu ternyata masih ada setengah jam, dengan 24.000 dia balik lagi ke tukang yang punya kebun, kemudian dikasih nih 24.000, saya boleh nggak naikin pohon yang lain katanya. Oh boleh, silahkan katanya. Akhirnya dia naik lagi, dapat 3 karung, dapat 3 kantongan gitu loh Pak Ani, kantong gede gitu loh Pak Ani. Akhirnya dijual lagi ke yang lain, jual obral, jual murah katanya, satu kantongnya cuma 10.000 gitu loh Pak Ani. Nah, dapat 3 kantong itu dibagi berbagai macam kantong, dapatnya berapa kantong ya katanya? 5 kantong gitu loh Pak, dapatnya 5 kantong. Kemudian satu kantong dijual 10.000, 10.000 5 kantong jadi 50.000. Bayangkan dalam 10 dalam 1 jam uang 10.000 itu bisa jadi 50 sekian ribu gitu loh Pak Ani. Dan itu ternyata sesuai dengan Pak Hani sebutkan tadi, orang itu ternyata akan lebih kreatif, akan lebih bergerak ketika dikasih bumbu yang namanya kesengsaraan dengan kenikmatan itu juga. Betul. Gitu loh Pak Ani. Betul, iya, saya setuju. Dan gini, saya pengen tanya ke Pak Hani soal mengadaptasi ya Pak Hani. Nah ini pengalaman yang terjadi sama saya pribadi gitu loh Pak Hani. Terutama ini kan di rumah saya. Nah, ibu saya itu seorang guru ya Pak Ani. Ibu saya seorang guru. Sewaktu dulu tuh paling susah kalau dikasih handphone. Pokoknya handphone itu harus ada tombolnya. Waktu ketika dikasih handphone nggak ada tombolnya, pasti ditanya tombolnya mana katanya. Oh nggak ada tombolnya katanya. Pokoknya selalu protes gitu loh ketika ditanya. Padahal kan handphonenya mahal. Pokoknya maunya handphone zaman-zaman dulu yang Nokia itu loh Pak Ani. Nokia itu Nokianya kalau dilempar ke kucing mati gitu loh Pak Ani. Saking gede handphonenya. Gedenya. Pokoknya kalau dibelikan handphone yang lain nggak mau, pokoknya maunya Nokia yang itu. Nah, sekarang kan guru ya terutama harus ada laporan ya melalui handphone, melalui internet gitu ya Pak Hani. Akhirnya mau nggak mau ibu saya mulai berpikir, mulai belajar. Awalnya juga protes gitu, ini susah banget. Pokoknya protes, ini pencetannya di mana, ini kok bisa mati sendiri, katanya dipencet-pencet nggak ada tombolnya, katanya. Akhirnya lama-kelamaan bisa beradaptasi, tapi butuh waktu gitu loh Pak Ani. Butuh waktu, ya sampai pusing juga, sampai emosi juga gitu loh Pak Ani mau ngajarin. Karena kan biasa orang tua yang usianya udah hampir kepala 6 ya Pak Ani. Udah hampir kepala 6 itu agak sulit gitu loh untuk mempelajari. Nah, mungkin dari segi Pak Hani sendiri, ada nggak kira-kira tips atau trik gimana caranya supaya kita tuh dapat lebih mudah untuk beradaptasi gitu pada setiap kondisi? Karena orang tentunya kalau nggak bisa beradaptasi, katanya sih orang yang nggak bisa beradaptasi, dia akan mati katanya. Nah, supaya jangan mati, kita mesti beradaptasi. Nah, tips dari Pak Hani itu gimana Pak Hani? Baik, kalau Mas Rizal tadi cerita tentang ibunya, saya juga cerita tentang ibu saya supaya sama. Ibu Gimana saya tuh, Pak Hani, itu gimana? ibu mertua ya. Ibu saya itu umurnya 78 tahun. Beliau tapi jangan salah ya, 78 itu beliau masih nyetir sendiri. Masih bisa. Keren. Sudah melarang untuk nyetir, tapi tetap beliau cari SIM sendiri kan, minta tolong saya perpanjangan, saya nggak kasih. Beliau nggak bisa Bu, batasin umurnya 70. Ternyata diam-diam ke Samsat Perbantuan sendiri, daftar sendiri, dapat SIM. Bisa. Dapat. Iya dapat. Itu caranya gimana tuh? Nah, terus kaitannya dengan telepon. Beliau itu beberapa kali selalu oleh anak-anaknya itu dibelikan HP. Bu, pakai HP. Jadi kalau waktu ibu di pasar, ibu di jalan, trouble, telepon. Tapi selalu tidak pernah dibuka. Selalu alasannya, nggak mau, ribet, mumet, repot, dan lain sebagainya. Nah, suatu saat kemarin dalam kondisi seperti ini, mulai awal-awal Januari, Februari begitu, terus kita udah ngasih tahu, Bu, besok komunikasi menjadi penting. Kalau mau pakai telepon nggak bisa sewaktu-waktu.
Dan kita itu awalnya cuman kita memberi contoh, Mas. Kita pakai video call, kita teleponan dengan anaknya, salah satu kakak saya di Australia gitu. Begitu muncul gambarnya, ibu saya senang sekali. Ada gambarnya, bisa ngomong, apa kabar gitu, senang gitu. Nah, itulah yang membangkitkan dia, kemudian saya harus belajar. Aku diajari, mulailah beliau diajari. Tahapannya pertama hanya menerima telepon, yang kedua menelpon, ketiga kenalkan dengan WhatsApp yang paling mudah saja, yang paling simpel. WhatsApp ini cara pakainya, oh iya, kalau ngangkat telepon WhatsApp-nya begini, digeser, ini digeser. Beliau sudah tenang gitu ya. Satu saat, jangan salah Mas, sekarang beliau senang nonton YouTube, pekerjaan sehari-harinya. Bahkan kalau lagi telepon sama anak cucunya itu, jangan lama-lama ya, Uti udah mau nonton YouTube lagi. Itu udah senang YouTube-an, campur sari, Didi Kempot, dan lain sebagainya. Beliau memang harus distimulus rasa ingin tahu, rasa apa sih keuntunganku gitu. Kalau aku dapat, kalau nanti antara harapan dengan keinginannya itu lebih tinggi, dia berharap hanya segini gitu ya. Tapi tiba-tiba telepon itu tujuannya untuk apa? Bicara. Tapi ternyata dia harapannya hanya untuk bicara. Dia bisa melihat wajah anak cucunya. Itu sudah di luar ekspektasi dia. Dan dia akhirnya, aku diajari gitu. Aku diajari gitu. Bahkan beliau udah milih handphone sekarang. Jadi kemarin kita kasih handphone, mau yang bagus yang layarnya lebar gitu. Nah, jadi berkembang. Kita sama halnya kita mengajarkan kepada siapapun ya, pada mahasiswa saya di kelas atau guru mengajar di murid itu, selama murid, mahasiswa atau siapa yang kita ajari itu tidak tahu manfaat atas apa yang akan dia terima, sebagian besar akan menolak. Betul. Kamu belajar matematika ya? Apa? Saya ngitung 1 sampai 10 perkalian sampai 100 sudah jago, sudah cukup. Apakah hanya itu? Oh tidak, harus diajarkan dulu. Maka setiap mengajarkan kepada orang, termasuk murid dan mahasiswa tadi, dia kita tunjukkan dulu apa nilai lebih yang dia, manfaat lebih yang dia bisa dapatkan. Kalau dia tidak tahu, bahaya, pasti dia akan menolak. Betul. Pengen ketemu nggak sama cucunya di Australia? Pengen, tapi kalau ke sana jauh, biayanya mahal. Ada yang murah. Gimana caranya? Panggilkan pakai video call. Wah, beliau senang sekali. Ya. Berarti kita mesti membangkitkan minat dulu gitu ya Pak Hani? Minatnya harus dibangkitkan dulu. Supaya dia ada effort dari dalam bahwa, oh iya ya, saya sama dengan halnya anak-anak. Ketika kita mengajarkan pada anak kita, atau adik kita, atau saudara kita, seringkali kita mengalami kesulitan, termasuk orang tua. Karena yang mengajarkan adalah orang di lingkungan sendiri. Nah itu susahnya memang, karena kayak kita sama temen gitu nganjurkan, kamu sholatnya yang rajin gitu. Itu pasti, apa sih kamu aja masih males, kamu aja. Saya ingat satu perjalanan saya dengan sahabat saya di sebuah mobil. Nah kemudian sahabat saya itu bilang, saya bilang gini, saya pengen rajin sholat deh, gimana ya? Sahabat saya itu bilang gini, saya dulu, dia nggak menjawab pertanyaan saya, dia malah bercerita. Dulu nenek saya pernah bilang ke saya, apapun perbuatan baik yang kamu lakukan, itu tidak ada gunanya kalau kamu tidak sholat. Betul. Nah, maka sholatlah. Nah, sahabat saya itu ya Mas Rizal ini yang mengingatkan saya. Saya ingat terus karena waktu itu ya pas passionnya pas-pas gitu ya. Saya lagi nyetir, lagi tanya, tiba-tiba Mas Rizal jawabnya begitu. Sampai sekarang itu saya neneknya Mas Rizal mengingatkannya begitu. Jadi kalau setiap orang sudah berbuat baik, kamu sholat enggak. Gitu ya, walaupun orang memiliki cara dan bentuk
ibadahnya masing-masing, tetapi kita mengingatkan. Tapi kalau Mas Rizal misalnya mengingatkan saya, mungkin juga nggak saya terima. Ngapain sih ingetin juga, misalnya, lebih tua sini gitu ya. Tapi dengan hanya sebenarnya bercerita kepada Mas Rizal, saya tentang Mas Rizal sendiri, saya jadi terkena. Dan itu menjadi ingat terus, seterusnya. Itu Mas Rizal. Oke. Kemudian Pak Hani, kan apa namanya, dari segi wabah sendiri ya Pak Hani, wabah sendiri kan menganjurkan kita untuk menjauhi interaksi gitu ya Pak Hani. Kemudian supaya kita lebih menjaga jarak dengan orang lain gitu loh Pak Hani. Nah, terutama gini loh, ini hubungannya dengan bisnis ya Pak Hani. Nah, hubungannya dengan bisnis. Kira-kira bagaimana sih dengan adanya dampak pembatasan jarak ini pada mungkin pandangan Pak Hani terhadap bisnis gitu loh Pak Hani? Baik, kaitannya dengan ini saya membaca beberapa komentar beberapa pelaku bisnis yang risih, yang gelisah ketika ada orang lain di luar itu beraktivitas tanpa masker, ya, tanpa menjaga jarak, tanpa menghiraukan adanya perpindahan virus dari satu orang ke orang lain. Nah, ini juga hal yang new normal gitu ya. Iya, betul. Dulu orang itu yang dianggap dekat gitu, yang dianggap karib, itu adalah orang yang ketika bersalaman hangat, bahkan kurang cepika-cepiki, iya, gitu. betul. Masih dengan berpelukan. Besok sudah tidak lagi. Etikanya sudah tidak. Justru orang yang masih seperti itu disebut tidak beretika. Etika bisnis berkembang kok sekarang. Bahkan sekarang orang dengan menakupkan tangan, gitu ya, atau kemudian dia menghormat. Kalau saya ingat idola saya, teman saya, sahabat saya, Mas Ganjar Pranowo itu salaman dengan siku gitu. Kalau terpaksa saya salaman dengan siku, keren. Nah, jadi menurut saya kegelisahan ini sebenarnya tujuannya baik. Kalau kita ingin berbisnis yang baik, sekarang itu waktunya berbisnis dengan sehat. Apa itu berbisnis dengan sehat? Artinya kita walaupun kita membutuhkan bisnis itu sendiri, tapi kita tidak kontrol. Kita tidak sewenang-wenang, kita tidak membabi buta. Gitu ya. Bisnis tetap harus dilakukan. Oh iya, tambahan lagi. Pertanyaannya mungkin ada, apakah semua bisnis harus dilakukan dari rumah? Apakah semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah? Oh, tidak bisa. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan tenaga, membutuhkan prosedur, membutuhkan tahapan, kan tidak bisa. Ya. Misalnya contoh pekerja di pabrik obat, itu kan bahaya. Kalau kita lihat kemarin malah yang lebih bahaya, beberapa rokok ditarik karena apa? Mengandung COVID ya, 19 virus itu melalui rokok. Kenapa? Karena yang melintingnya itu sedang positif COVID. Nah, itu kan berbahaya. Betul. Maka bagaimana bisnis di Jogja kemarin Mas Rizal kalau mungkin dengar itu ada satu supermarket besar gitu ya. Iya betul, saya ada baca beritanya Pak Ani. Nah, itu terus bertambah, Mas. Betul. Nah, itu kan sebenarnya bisnis tapi yang tidak etik. Maksudnya dia mengabaikan norma, mengabaikan prosedur yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Walaupun saya tahu sebenarnya mungkin supermarket itu beberapa waktu awal-awal COVID itu beliau sudah membatasi orang yang masuk. Betul. Kemudian berbelanja juga, antriannya jadi panjang begitu. Betul. Jadi serba salah ya. Melayani konsumen dengan baik itu juga salah, melayani cepat salah, lambat salah gitu. Jadi serba salah. Tapi inilah the new normal ya. Iya, betul. New normalnya di sini. Orang harus belajar sekarang menyesuaikan. Ketika sekarang masuk daripada laris tetapi korbannya banyak, mending mereka membatasi. Satu. Yang kedua, selalu menyiapkan tempat-tempat cuci tangan atau hand sanitizer ada di depan
apa namanya pertokoan gitu. Nah ini adalah bagian dari. Nah kita biasakan itu, begitu datang nggak usah. Kalau sekarang kan kadang masih lupa, masih disuruh, masih dan sebagainya. Sekarang sudah tidak. Sekarang langsung cuci tangan. Betul, betul, betul. Pokoknya kalau ada lihat wastafel, ada lihat tempat cuci langsung gitu ya Pak nih. Nah orang membawa hand sanitizer kemana-mana, bahkan saya bawa masker selalu 2. Kenapa? Betul. Karena ketika saya melakukan aktivitas, saya sudah pakai masker. Lawan saya tidak pakai masker, bisa tetap berbahaya kan? Saya kasih dia untuk supaya bisa beraktivitas. Itu apa namanya new normal. Jadi orang berubah dulu etika yang dianggap ramah gitu. Sekarang kita senyum susah loh Mas. Senyum susah. Nggak kelihatan karena pakai masker gitu ya. Mungkin, kan kita sudah tersenyum, wah kayak kita nggak dianggap. Kenapa? Orang ditutupi masker, gitu ya, tutupi masker. Nah kalau ini yang terjadi, maka orang susah ya kalau tidak bisa adaptif dan kreatif. Betul. Maka saran saya kepada apa namanya teman-teman, sahabat, bapak ibu, saudara, ayolah kita mulai adaptif terhadap kondisi sekarang, tetap semangat karena itu adalah imun tubuh yang harus terus menjadi obat dan kita harus kreatif, cari kreativitas apa yang bisa kita kembangkan. Syukur itu bisa untuk mengisi kegiatan kita, syukur-syukur itu bidang bisnis usaha baru bagi kita dan keluarga